Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Kabur 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Dan dialah Allah yang telah mensyariatkan bagi kamu tentang din ini, sebagaimana yang Allah telah wasiatkan kepada Nuh dan Allah telah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah telah wasiatkan juga kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu aqimuddin, tegakkanlah din, wala tatafarraqu fih, dan jangan berfirqah, berpecah belah di dalamnya. Amat berat bagi orang yang musyrik apa yang kalian seru mereka kepadanya ini. Allah memilih untuk penegakan dinnya ini orang-orang yang dikehendaki dan memberi hidayah kepada orang yang kembali bertaubat. Surat Asy-Syura 42 ayat 13. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ayat ini sudah sering kita terangkan. Cuma ada beberapa poin yang mungkin perlu bahasan ulang. Yang pertama, bahwa penegakan din ini adalah perintah utama yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan diwasiatkan kepada nabi-nabi yang lalu. Kalimatnya wassabihi yang Allah wasiatkan itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu Allah sebutkan wassabihi, Allah wasiatkan. Kemudian adapun kepada Nabi Muhammad, Allah tidak bilang wassabihi, bukan sekedar wasiat saja, tetapi langsung Allah wahyukan. Diwahyukan caranya, diwahyukan bagaimana bentuknya. Ada dalam wahyu semua penegakannya itu. Jadi tidak kita bisa untuk mengarang-ngarangnya sendiri. Kalau kepada nabi-nabi yang sebelumnya sekedar disebut sebagai suatu wasiat untuk dilaksanakan. Tetapi khusus kepada Nabi Muhammad SAW, Allah sudah wahyukan caranya. Yaitu an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Tegakkan din dan jangan berpecah belah. Jangan berfirqah-firqah di dalam menegakkan din. Artinya kita Allah perintahkan bersatu dalam penegakan din itu. Kalau tidak berpecah belah berarti harus bersatu. Kalau bersatu mestinya ada persatuannya. Bersatu dalam menegakkan din inilah intinya. Itulah yang disebut berjamaah. Ada sebahagian yang menyoroti masalah-masalah ubudiyah. Seperti menyoroti masalah sholat. Kita ini sudah sholatnya seperti sholatnya Rasulullah. Sudah benar sudah sholat seperti sholat Rasulullah. Ya, cocok. Kemudian kita dakwahnya sudah door to door, dari rumah ke rumah. Seperti dakwahnya para sahabat. Seperti Rasulullah dan para sahabat. Begitulah yang kita lakukan ini. Maka kita sudah menyerupainya. Cara berpakaiannya kita seperti Rasulullah dan para sahabat. Sudah kita mengikutinya. Kemudian ada yang menyoroti dengan cara berkeluarganya. Persis sudah. Pendidikannya persis seperti cara mendidiknya Rasulullah dan para sahabat. Ada beberapa sorotan-sorotan yang kemudian masalah-masalah ubudiyah ini, masalah-masalah ibadah ini terangkum dalam satu jamaah yang mengurusi masalah ubudiyah ini. Sehingga ketika orang-orang yang mengurusi masalah sholat tadi disebut dia jamaah sholat. Ketika yang mengurusi masalah dakwah disebut dia jamaah dakwah atau jamaah tabligh. Ketika dia mengurusi orang-orang yang berpendidikan ya jamaahnya sendiri, ada organisasinya sendiri. Kemudian ketika yang mengurus haji juga dibilang sebuah jamaah haji. Ya.
Dikira itulah jamaah. Dakwah itulah jamaah yang dimaksud dengan aqimuddin wala tatafarraqu, itulah jamaah. Itu bukan jamaah yang dimaksud, tapi itu adalah satu bentuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus mencontoh kepada Rasulullah SAW. Itu sudah benar. Tetapi berjamaah yang dimaksud secara global bahwa an aqimuddin wala tatafarraqu fihi itu cara berjamaahnya. Bukan cara ibadah-ibadahnya, yang ubudiyah-ubudiyahnya, cara muamalahnya, cara bermasyarakat. Bukan yang itu lagi yang menjadi bahasan pokok. Tetapi cara berjamaahnya. Berjamaah menurut Rasulullah itu, menurut para sahabat itu, jamaah yang seperti apa yang disebut berjamaah. Maka inilah yang kita telusuri sirahnya. Bahwa para sahabat terdahulu itu berjamaah di bawah pimpinan Rasulullah. Rasulullah sebagai pemimpinnya dan beliau adalah Nabi. Dan Nabi sekaligus sebagai khalifah Allah di muka bumi. Tapi setelahku tidak ada Nabi lagi, kata Rasulullah. Tapi khalifah Allah di muka bumi tetap. Maka semua orang yang beriman berjamaah di bawah pimpinan seorang khalifah. Ada khalifah yang memimpin mereka. Nah itu tidak diganti, tidak dikarang-karang. Nama pemimpin itu tidak dikarang-karang. Bukan karangannya Ustaz Bakar Baraja. Enggak, tapi itu adalah nama yang dikehendaki oleh syariat. Kalau setiap kelompok itu jamaah apa gitu ya, dia mengarang nama jamaahnya sendiri. Kemudian pemimpinnya dipanggil apa? Macam-macam. Ada yang dipanggil ketua satu, pemimpinnya. Ada yang dipanggil manajer, ada yang dipanggil molawi, ada yang dipanggil tuan guru, ada yang dipanggil nama-nama kehormatan yang dikarang-karang. Macam-macam. Itu juga tidak salah. Memanggil pemimpin jamaah haji, misalnya dia dipanggil dengan kehormatan Pak Haji, misalnya tidak masalah. Tetapi bukan itu yang dimaksud kepemimpinan Islam dalam berjamaah. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud kepemimpinan Islam dalam berjamaah itu adalah khalifah. Khalifah yang memimpin, karena sudah nggak ada nabi. Nah, ini yang kita ingin pahamkan kepada umat Islam seluruhannya, bahwa kita wajib mempunyai khalifah. Ada kemudian yang bertanya, ya mana khalifahnya? Kita kasih tahu, ini Ustaz Bakar Baraja, ini khalifahnya. Kemudian ada juga yang melanjutkan pertanyaan, kalau memang dia khalifah, mana kekuasaannya? Kita sampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada yang ayat satupun yang memerintahkan kita untuk berkuasa. Wahai orang-orang beriman, berkuasalah kamu. Tidak ada. Yang ada itu berjamaahlah kamu, bersatulah kamu, itu perintahnya. Nanti kekuasaan itu kalau Allah kehendaki Allah beri, kalau Allah tidak kehendaki ya tidak diberi, itu haknya Allah. Para nabi saja itu tidak Allah perintahkan berkuasalah kamu, enggak. Para nabi itu diajak untuk mengajak umatnya bersatu. Nabi Nuh itu mengajak umatnya bersatu. 1000 tahun diajak, cuma beberapa orang saja, 80 orang saja yang mau ikut sekitar itu. Bukan berarti Nabi Nuh itu gagal. Enggak, itulah keberhasilannya. Oh, Nabi Nuh tidak punya kekuasaan, batal kenabiannya. Enggak, tetap saja beliau itu menjadi nabi. Bahkan Nabi Musa yang diusir, dikejar-kejar oleh Fir'aun, itulah suksesnya dia. Suksesnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi-nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam Jumain. Tidak ada nabi yang gagal. Semua nabi itu sukses. Sesuai dengan aturan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak merujuk bahwa kalau punya kekuasaan itu sukses, kalau tidak bisa berkuasa tidak sukses. Enggak. Kalau kita sesuai dengan apa yang Allah tuntun, sampai menghantar kita sampai ke surga, itulah baru sukses namanya. Kalau sekedar-kedar menang-menang di dunia itu belum sukses. Sebab tidak sedikit orang yang di dunianya menang. Tapi begitu mendapat ujian keduniaan, dia kalah dengan ujian dunia. Menang dia melawan orang kafir. Dapat ghanimah banyak tapi tidak mampu mengendalikan dirinya. Diatur dia oleh dunianya, malah menjadi kalah. Bukan menjadi menang. Menang itu kalau sudah mencapai surga. Jangan sampai
kemenangan duniawi dia dapatkan, kemudian dunia itu bukan menghantarkan dia ke surga, menjadikan dia rakus, justru menjadikan dia tamak, menjadikan dia serakah. Justru dunia itu menghantarkan dia ke neraka. Bukan itu yang sukses. Yang sukses itu kalau dia melaksanakan ayat Allah, melaksanakan aturan Allah, berjamaah seperti yang diperintahkan Allah. Sudah sholat seperti yang diperintahkan Allah, oke. Berdakwah seperti yang diperintahkan Allah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, oke. Semua ibadah-ibadah dilakukan, sampai berpakaian segala macam sesuai dengan seperti contoh Rasulullah dan para sahabat, oke. Tetapi berjamaahnya seperti dengan Rasulullah dan para sahabat, ini yang kita mau mengajak umat ini. Mari berjamaah seperti cara berjamaah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan cara berkepemimpinan tidak kita karang-karang sendiri nama pemimpin itu. Nama pemimpin itu sudah ada. Khalifah namanya. Itu sudah. Mari kita berkepemimpinan seperti yang dicontohkan itu. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah rahmati kita. Sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Sekitar 1 pekan lagi, 1 Muharram sudah. Insya Allah. Waktunya kita mensiarkan Islam ini dengan jalan sehat seperti yang diperintahkan oleh Amirul Mukminin, oleh Khalifah. Kita jalan sehat pada amir-amir wilayah supaya mengkoordinir warganya untuk melaksanakan Amrul Khalifah ini. Semoga dimudahkan oleh Allah dan semoga menjadi syiar kita ke depannya untuk memahamkan kepada umat pentingnya bersatu. Bukan pentingnya berkuasa, enggak. Pentingnya bersatu untuk melaksanakan perintah Allah. Oh, bersatu supaya bisa berkuasa, bukan. Bersatu karena Allah perintah bersatu. Mau berkuasa, mau nggak berkuasa, nggak ada urusan. Bersatu supaya kuat, bukan. Bersatu karena melaksanakan perintah Allah. Nanti dengan bersatu itu kita menjadi kuatkah? Kita menjadi tidak kuatkah? Itu urusan belakang. Bersatu melaksanakan persatuan karena Allah perintahkan. Nah, ini poin pentingnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.